Hai families, bagaimana kabar saudara di minggu ini? Pastinya families dalam keadaan yang luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk mari kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Hai yang adult, mari gabung di dalam Soulful Gathering di bulan April ini. Gathering kali ini dikemas berbeda dan pastinya akan seru banget loh. Karena dalam gathering kali ini kita akan bersama-sama bermain badminton. Kita akan bermain badminton bareng di hari Sabtu, 27 April jam 5 sore, bertempat di Chandra Wijaya International Badminton Center. Nah, siapa yang mau join dalam gathering Young Adult kali ini? Langsung hubungi Esther di nomor 0813-8125-2272. Sampai jumpa dan terus on fire! Hai pria-pria yang berintegritas, mari gabung bersama dalam ibadah spesial khusus kaum pria-pria, yaitu Men of Integrity. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu, 24 April 2024 jam 19.30 yang bertempat di GBI WTC Serpong. Yuk pria-pria yang penuh integritas, mari beribadah, berdoa, dan perlengkapi diri Anda dengan firman Tuhan. Sampai jumpa! Families, WTC mengadakan ibadah spesial dan khusus bagi Anda yang mungkin saat ini mengalami keadaan yang difabel. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama di dalam ibadah Live Without Excuse yang akan diadakan pada tanggal 27 April 2024 jam 10 pagi di ruang Yerusalem GBI WTC. Ajak keluarga dan kerabat Anda yang mungkin sedang dalam keadaan difabel untuk tetap bersama-sama berdoa, memuji, menyembah, dan mendapati firman Tuhan yang memberkati Anda. Sampai jumpa! Families, mari hadiri ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus di bulan Mei 2024. Ibadah ini akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 7 pagi, 10 pagi, 2 siang, 5 sore di Main Hall GBI WTC. Jangan lupa untuk ajak kerabat dan saudara Anda untuk merayakan, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Families, sekarang di Klinik Indonesia Sehat Ruko Golden Boulevard sudah ada layanan klinik yang terbaru. Namanya adalah layanan terapi ozon. Layanan ini banyak banget manfaatnya bagi tubuh kita. Di antaranya, mengatasi kolesterol, penyakit jantung atau hipertensi, diabetes, kista, alergi, dan anti-aging. Dan juga masih banyak lagi segudang manfaat terbaik bagi tubuh kita loh. Bagi families yang mau mengambil layanan ini, ada harga spesial sebesar Rp400.000. Yuk families, langsung cepat aja mendaftar ke Ibu Risnawati di nomor 0813-1109-2217 dan langsung coba layanan terapi ozon ini ya. Kami tunggu. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis air, ataupun ada keluarga dan kerabat Anda yang rindu dibaptis air, nah, di bulan April ini, GBI WTC mengadakan baptisan air yang dilaksanakan pada hari Minggu, 28 April 2024, jam 1 siang. Yuk segera daftar melalui WTC Apps, atau untuk info lebih lanjut dapat menghubungi hotline service kami ya families. Families, dengan terus banyaknya jemaat yang mengikuti ibadah online di GBI WTC, mulai dari ibadah minggu, doa fajar, dan mesbah doa, maka dari itu kami membuka kesempatan untuk Anda melayani sebagai volunteer doa di ibadah online GBI WTC. Untuk kriterianya, diutamakan bagi Anda yang telah memiliki akun sosial media dan pengguna aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ini terbuka bagi Anda pria dan wanita, dan pastikan Anda berada pada usia dewasa muda yang produktif. Jika Anda telah memenuhi kriteria, silakan hubungi Julius di 0851-6103-2327. Yuk families, bergabung bersama di tim volunteer doa ibadah online GBI WTC. Shalom pemenang, kembali diadakan Champion Gathering di bulan April ini. Untuk families yang sedang sakit, berbeban berat, dan Anda merindukan mujizat dan terobosan dari Tuhan, maka Anda bisa bergabung bersama di ibadah Champion Gathering. Ibadah CG diadakan pada 27 April 2024, mulai pukul setengah 8 pagi sampai dengan setengah 4 sore, bertempat di Main Hall WTC Building. Untuk info dan pendaftaran, silakan hubungi nomor yang tertera di layar Anda. Sampai jumpa pemenang! Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini.
Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, dan jangan lupa untuk ikut carousel ya families. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. This is Next Gen Invasion. Shalom Church, Happy Sunday. Boleh dong sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sapa kiri kanannya bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru, judulnya Perform. Lagu ini menceritakan bahwa kita akan menyaksikan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di sepanjang musim hidup kita, walaupun di tengah badai. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan dan deklarasi iman buat kita. Mari sama-sama saudara, kita bersatu di dalam pujian. Shine my way. Your word has been my compass, faithful till the end. I have witnessed the goodness of your mercy, the power of your love. It's unfailing, it's amazing. Of your wonder, see it again. A love that will break through, you will never fail. You will never fail. See it again. Darkness collapsing, see it again. All chains are breaking, you will never fail. You will never fail. In the darkness, your light will shine my way. Your word has been my compass, faithful till the end. Yes, I have witnessed.
darkness collapsing, see it again. All chains are breaking, you will never fail. You will never fail. Yes, you never failed me yet, Jesus. This is the song for you. You will perform middle of the storm. You will perform middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform, yeah, you will perform. Come on, let's sing. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform, yeah, you will perform. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform, yeah, you will perform. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform, yeah, you will perform. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform in the middle of the storm. You will perform. You will of your wonder, see it again. Love that will break through, you will never fail. Just you never fail. You will never fail. See it again. Darkness collapsing, see it again. All chains are breaking, you will never fail. You will never fail. See it again. The work of your wonder, see it again. A love that will break through, you will never fail. Yes, we believe you will never fail. See it again. Darkness collapsing, see it again. All chains are breaking, you will never fail. You will never fail.
kepada Dia dengan kerendahan hati. Mari datang kepada Dia. Hari ini kami mau datang. Ya Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kami. Kurapakara, mari berbahasa roh saudara. Kurapakaya labara. Kami minta pengurapan Tuhan terus terjadi atas keluarga demi keluarga. Kami minta pengurapan Tuhan terjadi atas keluarga demi keluarga. Family di GBI WTC mengalami breakthrough dalam keuangan, dalam keharmonisan keluarga. Saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan nyata atas keluarga demi keluarga GBI WTC. Kami percaya setiap halangan, setiap tantangan dalam setiap keluarga demi keluarga, Tuhan akan atasi. Bersama Yesus kami menang, bersama Yesus kami hidup. Ada harapan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah, yang lututnya goyah, hari ini diangkat oleh Tuhan. Tangan Tuhan mengangkat engkau hari ini di dalam nama Yesus. Mari Tuhan kami berdoa. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa untuk anak-anakmu hari ini. Generasi demi generasi yang Tuhan pakai, generasi demi generasi yang Tuhan bawa di tempat ini. Kami bawa anak-anak kami. Kami bawa mereka, kami sebut nama mereka, hari ini di dalam nama Yesus. Mari saudara sebut nama anak-anakmu. Oh, bawa mereka di hadapan Tuhan, bawa mereka di hadapan Tuhan. Generasi ini butuh Tuhan, generasi ini butuh Roh Kudus. Roh Kudus turun atas anak-anak di dalam nama Yesus. Lawatan Allah terjadi, revival terjadi, mulai dari keluarga dalam nama Yesus. Mereka akan mengenal Tuhan. Anak-anak kami akan mengenal Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas mereka. Mereka akan bernubuat. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan datang kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan anak-anak. Dengar anak-anak. Anak-anak engkau akan menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang melesat. Meruntuhkan benteng-benteng musuh. Mereka akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami bawa anak-anak kami. Generasi anak-anak Tuhan, dari bayi, teens, anak-anak teens, youth, dan dewasa muda, kami bawa Tuhan di hadapan Tuhan. Urapi mereka Tuhan, urapi mereka agar mereka mengalami Tuhan. Kami gak mampu mendidik mereka, kami terbatas mendidik mereka, tapi hari ini Tuhan, lawat mereka, kasihi mereka, mengalami mereka mengalami encounter with God di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati gereja ini. Saudara bertumbuh di gereja ini. Saudara diberkati di gereja ini. Mari saudara angkat tanganmu, berkati gereja ini. Untuk setiap kekurangan, setiap kelebihan kami bawa di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus perlengkapi gereja ini, perlengkapi supaya banyak orang di tempat ini dipakai Tuhan. Jemaat-jemaat dipakai Tuhan. Dari yang kecil sampai dewasa, orang tua dipakai Tuhan. Banyak anak-anak menyerahkan diri untuk melayani. Banyak orang tua akan menyerahkan diri melayani. Youth akan melayani. Ada revival dari tempat ini terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Seluruh Kersel akan mengalami ledakan demi ledakan. Di dalam nama Yesus, kota kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Karena ada Kersel yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Urapakaya Shadaba. Terima kasih. Kami berdoa untuk senior pastor. Mari Tuhan, Engkau bawa senior pastor kami mengalami terus Tuhan tuntunanmu. Supaya senior pastor kami diperlengkapi lebih dan lebih untuk membawa kami kepada destininya Tuhan. Terima kasih, berkati senior pastor kami, associate pastor kami, seluruh jajaran. Kami berdoa Tuhan, inti untuk seluruh pengerja, siapapun kami Tuhan, jemaat pun, sehingga kami boleh bersatu hati untuk menjadi murid-murid Kristus yang
dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa Indonesia di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, buat Indonesia semakin kuat. Buat Indonesia mengalami Tuhan. Buat Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buat Indonesia mengalami revival hari-hari ini Tuhan. Terjadi di negara-negara, terjadi di provinsi-provinsi, di dalam nama Yesus, di kota-kota terjadi revival, 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 revival terjadi dalam nama Yesus. Rencanamu terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari nyanyikan Holy. Holy, yes Jesus. Holy are you, Lord God Almighty. This is the praise for you, Lord. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Yes, holy God, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Yes, Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yang bersuka cita di dalam Tuhan boleh sorakan thank you Jesus. Come on, let's clap your hands.
we give thanks. Come on. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. This is a praise for you, Jesus. Come on, let's sing. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. I gotta say, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. 1, 2, 3. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Haleluya, Jesus. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Come on, every voice. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Come on, let's clap your hands. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Here we go. Thank you, Lord, for saving me. Saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Jesus. My soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Here we go. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Haleluya. Oh, na na na. Saksikan Tuhan bekerja Oh, na na na. melampaui segala batasan. Oh, na na na. Perubahan besar terjadi, Sungguh hatiku genap gembira. ada satu kerinduan di dalam hatiku. Iman yang tak tergoyahkan, berharap di dalam-Mu. Ini saatnya ku akan melihat kebenaran.
kita. Soang singing na na na. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. Gegap gempita. Ada sukacita saudara-saudara. Mari kita mau sama-sama menari bersama. So I'm singing na na na. Oh 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 na na na. Sayang singing na na na. Boleh dong sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Amin. Silakan duduk saudara. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyambut jemaat yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Dari sebelah kiri mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Di tengah mungkin ada jemaat yang baru pertama kali. Wow, shalom, selamat datang. Di sebelah kanan apakah ada? Oh ada shalom, selamat datang, puji Tuhan. Di atas apakah ada yang jemaat baru pertama kali datang? Haleluya. Yesus Mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar ataupun di depan bangku saudara. Ataupun menggunakan amplop persembahan yang akan diserahkan pada saat ibadah selesai. Mari sama-sama saudara kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri untuk mendeklarasikan persembahan kita. Di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini, Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16,
bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Maka Tuhan menghendaki agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan, tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta, sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh, supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?" Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan.
Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berkata demikian, lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mukjizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicoba iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita, bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Jurus yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi, bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini, bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggi Cho pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR dan mereka sedang on fire.
Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hyper grace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah Dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei 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 hei. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, mulai berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh kita berbahasa roh. Ya Allah, masya Allah, oh ya Allah, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapan Tuhan turun atas-Mu. Terima, 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 terima. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini buat kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Kau akan memberikan berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang angkat tangan di hadapan-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kelepasan, terima. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.